Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arina al-haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Sahabat Anas Tahir Channel yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali menanggapi salah satu pemuka Wahabi, kalau tidak salah namanya Ustadz Mujiman. Dalam videonya menarasikan satu hadis baginda Nabi, la'anallahu man awa muhdisan. Mari kita sama-sama melihat. La'anallah man awa muhdisan. Allah Subhanahu wa taala melaknat orang yang mendukung pelaku bid'ah. Di edisi terjemahan situ terjemahannya kurang pas. Coba nanti dicek. Saya tadi ngecek di kok beda terjemahannya. Nah, kalau saya lihat lafaz teks Arabnya itu muhdis. Muhdis itu orang yang membuat perkara yang baru di dalam agama. Maka Nabi menyebutkan iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan perkara yang baru di dalam agama. Saya lihat di teks Indonesianya tidak sama dengan teks Arabnya. Di situ apa, Pak? Orang yang melindungi orang yang melanggar hukum Allah. Ya benar, masih umum itu. Maka karena di sini muhdis itu membuat perkara yang baru di dalam agama. Allah melaknat orang yang mendukung atau melindungi orang yang melakukan bid'ah. Bid'ah yang dimaksud adalah sebagaimana dalam hadis yang disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, man ahdatsa, siapa yang membuat perkara yang baru, ahdatsa, muhdits. Di sini adalah perkara yang baru. Yang kedua, fi amrina, dalam urusan agama, dalam urusan kami, yakni urusan agama. Artinya jangan tarik bid'ah kepada perkara dunia. Jadi kalau perkara dunia itu Nabi sudah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian. Maka tidak perlu dikomentari tentang masalah ambulan, mobil, handphone. Itu bukan termasuk bid'ah. Karena bid'ah kata Nabi fi amrina, dalam urusan kami, yakni dalam perkara agama. Hadza, dalam perkara agama ini. Ma laisa minhu, yang tidak ada isyarat darinya. Maka itu disebut sebagai, setelah kita melihat bid'ah. Video daripada Pak Mujiman ini, sepertinya memang sangat banyak yang perlu diluruskan dari pemahamannya. Tadi kita buktikan berdasarkan keterangan para ulama hadis bagaimana mengenai hadis tersebut. Tapi sebelum itu, pertama saya akan koreksi mengenai lafadz muhdisan. Kata Pak Mujiman ini itu kurang tepat katanya. Kalau di terjemahannya ada muhdasan. Kalau di kitab yang dipegang itu muhdisan. Jadi ada yang dengan dibaca fathah, muhdas, ada yang dibaca kasrah, muhdis. Apakah itu boleh atau tidak boleh? Apakah itu seperti yang Mujiman katakan itu kurang pas? Ini kesalahan Pak Mujiman ini. Di dalam kitabnya imam kalian, di dalam kitabnya guru kalian, juga dalam kitab Al-Fatawa itu dijelaskan bahwasanya
lafaz muhdisan itu memang yasihhu fiha wajhani. Ya, boleh dibaca dua memang. Boleh muhdasan, boleh muhdisan. Nah, di sini sampean Pak Mujiman keliru. Dalam kitab Al-Fatawa itu, kalau muhdasan, dalnya itu fathah, itu yang diinginkan itu adalah ahlul bid'ah. Dan kebalik dengan apa yang sampean sampaikan, kalau muhdisan, wa yuradu min ahdisa, dengan kalau dibaca kasrat, dalnya itu kasrat. Muhdisan, itu adalah orang yang menyakiti, dan orang yang melukai. Jadi bedanya kalau dibaca fathah ahlul bid'ah, kalau dibaca kasrah itu orang yang menyakiti, orang yang melukai. Nanti ini akan selaras dengan apa yang ada dalam kitab Syarh Muslim. Pak Mujiman ini mengatakan setelah membacakan narasi hadis tersebut langsung membacakan hadis lain, iyyakum wa muhadditsatil umur. Langsung bacakan hadis tersebut. Seakan-akan memang benar kalau artinya muhdisan itu adalah perkara baru. Padahal kebalik. Kalau muhdasan itu ahlul bid'ah. Kalau muhdisan itu orang yang menyakiti. Jadi tidak sinkron hadis yang sampean baca itu Pak Mujiman dengan yang diinginkan dari lafaz la'anallahu man awa muhdisan itu. Tidak cocok. Selanjutnya sampean membacakan man ahdatsa fi amrina ma laisa minhu fa huwa raddun. Di sini Anda mengarang opini. Kata Anda yang tidak ada isyarah, barang siapa yang melakukan perkara baru min amrina dari urusan agama, itu sampai di situ benar. Di sini ma laisa minhu, yang tidak ada isyarah darinya, raddun, maka itu tertolak. Di sini sampean dusta. Coba sampean cari di kitab apa yang pakai redaksi yang ada narasi yang tidak ada isyarah itu. Ini sampean bukti bahwa sampean itu tidak jujur dalam berdakwah, bohong dalam berdakwah. Padahal ma laisa, saya bacakan, saya artikan. Ma laisa man ahdatsa fi amrina, barang siapa yang membuat perkara baru fi amrina di dalam urusan kami, yakni agama, ma laisa minhu, yang tidak ada minhu darinya, dari agama. Kenapa sampean tambah yang tidak ada isyarah darinya? Coba redaksi yang memakai lafaz isyarah itu di mana? Sehingga ini akan merusak arti aslinya, makna aslinya akan rusak. Kenapa? Karena Anda hadirkan makna isyarah di situ. Jadi, sampean jangan mengada-ngada dengan menghadirkan narasi yang tidak ada isyarah. Kan tidak ada isyarah kata sampean. Dari mana Anda mendapatkan redaksi itu? Ini bukti bahwa sampean itu mengada-ngada. Kalau memahami hadis itu kan menurut pemahaman ulama hadis. Makanya kata Nabi itu, idza wussidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika sesuatu itu diserahkan kepada bukan ahlinya, maka tunggu kehancurannya. Seperti sampean itu. Jelas-jelas boleh dibaca dua, kata sampean kurang tepat. Itu kalau yang ahli bid'ah itu kalau dibaca muhdas dengan fathahnya dal, sampean ganti dengan muhdis. Kalau muhdis itu artinya pelaku bid'ah. Sebenarnya bagaimana tafsir daripada hadis tersebut? Dalam syarah Sahih Muslim, juz 4 halaman 475. Apa muhdis itu? Kata Imam An-Nawawi, may ya'ti bi fasadin fil ardi. Bi kasrid dali, fahuwa man ya'ti bi fasadin fil ardi. Apa muhdis itu? Adalah orang-orang yang membawa kerusakan di muka bumi. Yang dimaksud muhdis adalah orang-orang yang membawa kerusakan di muka bumi. Bukan ahli bid'ah. Sekarang bandingkan. Mana narasi Anda itu dengan Imam Nawawi? Adakah ulama dunia yang meragukan
pendapatnya Imam Nawawi, satu pun tidak ada yang meragukan keilmuan Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Lalu kenapa kamu bawa kepada orang yang membuat perkara baru? Ini namanya kan pemalsuan. Ini namanya manipulasi. Ini namanya kedustaan. Harusnya kalau Anda ingin mengartikan itu sebagai ahlu bid'ah, harusnya dibaca muhdats. Kan di awal jamaah Anda sudah mengatakan orang yang melanggar hukum Allah. Dan Anda bantah itu secara umum. Dan yang tepat itu bukan muhdats, tapi muhdis, artinya pelaku bid'ah. Ini tidak tahu, atau memang sengaja berbuat dusta, atau memang dipelesetkan. Ini bagaimana Pak Mujiman? Kalau Anda itu mau bicara di depan umum, perbanyak referensi dulu. Gitu. Jadi belajar lagi lah Pak Mujiman. Ya, kalau untuk tampil di depan umum itu, saya mohonlah belajar lagi. Ini konslet, pemahaman Anda ini konslet. Wa qala Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitabnya Fathul Bari, wal muradu bil hadis wal muhdats az-zulmu waz-zalimu ala ma qila. Ibnu Hajar, yang dimaksud dengan muhdats adalah kezaliman, az-zulmu kezaliman, waz-zalimu dan orang yang zalim, orang yang punya sifat zalim terhadap orang lain. Itu yang dimaksud muhdats. Jadi kalau orang berbuat zalim, itu akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kata Ibnu Hajar. Jadi pantaslah jamaahnya itu mengatakan orang yang melanggar hukum Allah. Tapi si Pak Mujiman ini mengatakan orang pelaku bid'ah. Ini Masya Allah. Hati-hati dengan pendakwah seperti ini. Hati-hati. Dengan kitabnya Ibnu Taimiyah juga bertentangan. Apalagi dengan kitabnya Imam An-Nawawi. Apalagi dengan kitabnya Ibnu Hajar Fathul Bari. Jadi hati-hati. Hati-hati dengan pendakwah-pendakwah seperti ini. Faktanya sudah saya kemukakan di sini, sudah saya suguhkan kepada Anda. Silahkan Anda yang berpikir. Semoga Allah memberikan hidayah ke dalam hati kita semua, sehingga kita bisa menerima kebenaran yang hakiki, yang memang betul-betul diakui oleh para ulama. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf terkhusus kepada Pak Mujiman. Pak Mujiman, saya membantah Anda, menyanggah Anda karena saya sayang sama Anda. Karena saya menginginkan Anda itu betul-betul belajar dan menjadi orang yang ahli dakwah sesuai dakwahnya para ulama. Bukan menurut pemahaman sendiri, apalagi menurut hawa nafsu. Karena kembali kepada firman Allah, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Saling menasihati dalam kebenaran. Jadi saya dalam rangka menasihati Pak Mujiman. Belajarlah lagi Pak Mujiman, perbanyak referensi untuk berbicara di depan umum. Saya mohon maaf kalau kata-kata saya ini menyinggung hati sampean Pak Mujiman. Saya mohon maaf. Saya Anas Thahir Rahman, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan kepada semua para pengikutnya, saya juga mohon maaf. Akhiran, hadallahu wa iyyakum ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.